Justru oleh hakim agung yang lain, itu malah PK-nya dikabulkan. Malah tersangka dibebaskan dari segala tuntutan. Loh, lagi-lagi kita berpikir ada apa ini? Ini kok satu instansi ya, satu mahkamah, kok bisa beda putusan? Nah, ada novum-novum baru pula. Gitu. Sama seperti dalam kasus ketua partai yang tadi saya ceritakan. Nalar berhukum kita seperti apa? Apakah kemudian cara berhukum kita masih diisi dengan moral-moral, ajaran-ajaran tentang moral? Atau isinya itu hanya kepentingan-kepentingan belaka? Seorang advokat, ya, katanya tegakkan keadilan walaupun langit itu runtuh. Fungsinya menegakkan keadilan. Kalau kliennya tak bersalah ya harus dibebaskan. Ya, kalau kliennya bersalah ya hukumannya setimpal dengan perbuatan. Tapi kenyataannya bagaimana? Ya, ada banyak ya. Saya tidak mengatakan semua, tapi ada banyak yang berusaha memenangkan perkara klien. Iya, kalau dia menggunakan aturan dan norma hukum yang ada. Ya, kalau dia sesuai dengan tata cara berhukum kita. Tapi banyak hal yang dia lakukan yang justru melanggar etika profesinya sendiri. Merekayasa bukti dan sebagainya. Menyuap hakim, jaksa. Tentu kita sebagai awam tidak lupa bagaimana kasusnya Setia Novanto. Waktu itu pengacaranya mati-matian membela yang bayar. Ya meskipun yang bersangkutan sekarang sudah dihukum karena terbukti menghalangi penyidikan. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Kita bertanya, kapan hukum kita ini akan tegak kalau para pelakunya sendiri itu tidak memiliki moral hukum? Jadi, barangkali benar citra lembaga peradilan kita selama ini di mata masyarakat, barangkali ya, siapa yang bayar dia yang menang. Ya semoga saja tidak. Saya percaya masih sangat banyak orang-orang baik di negeri ini. Masih sangat banyak orang-orang yang beretika, menjunjung tinggi moral di dalam menjalankan profesi ini. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan selalu terngiang dan ditanyakan oleh orang-orang yang awam tentang cara kita berhukum, tentang nalar kita. Kenapa antara satu orang ahli hukum dengan ahli hukum yang lainnya bisa berbeda pendapat? Kenapa antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya bisa berbeda pendapat? Kenapa yang satu mengatakan bersalah, yang satu bisa mengatakan bebas?
Kenapa ketika yang satu korupsi dia bisa ke sana kemari, yang satu cuma curi ayam dia bisa dihukum? Barangkali dalam menjalankan profesi kita tidak menghayati nilai-nilai moral. Tidak ada cara baku kita menghargai nilai-nilai yang selama ini kita perjuangkan. Jadi pada perkuliahan ini kita akan membahas mengenai etika profesi hukum, ya. Maka di dalam slide-slide awal ada dua slide ya yang kita coba buka. Lihat kata Prof. Taverni, berikan kepada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik. Apa katanya Resculver? The quality of justice depends more on the quality of the person who administer the law than on the content of law the administer. Jadi hari ini kita akan berbicara banyak hal. Tentunya kita berharap penegakan hukum kita semakin baik, cara berhukum kita semakin baik, cara bernegara kita menjadi lebih elok. Apa kuncinya? Etik itu harus dibangun. Ya, kalian sebagai mahasiswa kita harapkan ke depan menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki atau paling tidak terjebak dalam hal-hal yang tadi saya bicarakan dalam pengantar tersebut.